untuk mengaspirasi keluhan warga yang selama ini tentang adanya agen-agen liar dan bus yang lewat jalur Karanggede Suruh melewati Salatiga. Pak Sikon menyangkut beberapa hal yang berhubungan dengan terminal Tingkir. Jadi ada indikasi munculnya agen-agen bayangan sehingga membuat para penumpang dilayani di agen-agen tersebut, gitu ya. Nanti disampaikan seperti apa, sehingga banyak bahkan bisnisnya tidak masuk terminal malah, dia langsung dari situ langsung, sehingga ini satu pihak dari sisi pengawasan itu berimplikasi kepada pengelola terminal dalam ini bisuk, bahwa bis ini yang naik turun ini kita tidak tahu akhirnya siapa yang naik, siapa yang turun, karena sudah dicegat di sana, misalnya arah Karanggede atau sana sudah dicegat, akhirnya proses pengawasan juga jadi masalah. Hal yang kedua ya tentunya masalah teman-teman yang di terminal, yang agen resmi di terminal ini kan jadi bermasalah juga. Itu kira-kira itu yang saya dapat informasi, sehingga hari ini teman-teman mau ketemu ya, saya minta Pak Sikon untuk, karena beliau yang langsung mengambil terminal Tingkir, untuk mendampingi saya. Mungkin mekanismenya teman-teman dari paguyuban Tingkir dulu menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, nanti setelah itu kita cari solusi seperti apa, rembuk bersama apa yang harus kita lakukan. Dari perwakilan paguyuban terminal Tingkir ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi keresahan bagi kami warga terminal. Yang pertama, terminal dulu di bawah naungan di Subkota Salatiga dan diserahkan ke Dinas Perhubungan Pusat dan dipaksakan menjadi terminal tipe A yang luasnya juga sebetulnya kurang memadai menurut kami. Terus yang berikutnya yang akan kami tanyakan, yang menjadi keresahan kita, yaitu untuk kelas jalan Suruh Karanggede. Yang pertama, apakah ada trayek? Yang kedua, apakah ada trayek bis AKDP yang bisa melewati Karanggede? Yang ketiga, bisakah pemerintah Kota Salatiga ikut berperan aktif dalam permasalahan ini, karena di Karanggede sudah lingkupnya ikut wilayah Boyolali. Ya, timbul masalah yang selanjutnya, yaitu untuk masalah kita masuk di terminal tipe A. Kemarin sudah timbul masalah pajak yang dibebankan per tahun di terminal Tingkir, tetapi kemarin sudah ada negosiasi dan akhirnya ditinjau ulang dari Kementerian Pusat. Lalu kita juga sudah mengadu juga, dan sudah diadakan sidak 1 kali. Nah, itu untuk masalah terminal bayangan itu kemarin sudah ada tindakan, dan kita sudah melayangkan surat ke counter terminal. Itu sudah ada tindakan, tapi cuma 1 kali. Itu pun hanya berbentuk tilangan. Jadi di Karanggede itu dicegat, ditilang kok sekali dok. Habis itu merajalela lagi, gitu. Dan pada akhirnya ada corona tersebut sempat berhenti, tapi sekarang aktivitas sudah mulai lagi. Padahal kita itu sebagian besar, itu hampir 80% penumpang kita itu Suruh, Karanggede, Wonosegoro itu larinya ke terminal Tingkir, gitu. Dengan adanya terminal bayangan di Karanggede, itu otomatis jumlah penumpang di terminal Tingkir itu berkurang. Dan berkurangnya itu sudah berkurang drastis, karena satu bis itu di sana, satu PO itu bisa menaikkan tiap hari itu hampir 20 orang, gitu loh. Itu satu PO. Padahal yang di Karanggede. Padahal di sana itu sekarang hampir 6 atau 7 PO sudah masuk di sana semua. Ya, memang betul. Sebenarnya kita sudah pelayanan surat itu sudah 2 kali ke kota. Kita juga selalu berada pada Pak Kotor itu fungsionalnya tipe A. Karena dengan Karanggede itu benar-benar pendapatan kita itu sekitar 70% lah. Ya, memang kita pernah selalu mengeluh, sampai pun dari warga keinginannya berbondong-bondong ke Bali waktu itu, karena kita memang sebagai terminal tipe A.
kita mau kembali. Tapi selama ini juga ada juga dari pihak Seruan, dari terminal Seruan itu sudah mengintervensi ke sana, dan ada juga surat perjanjian dibuat antara agen-agen Karanggede dengan Suwon bahwasanya tidak akan melanjutkan lagi perjalanannya dari Karanggede ke Jakarta, vianya plat Seruan, tapi sekarang vianya Salatiga. Selama 1 minggu mereka one prestasi. Terminal masuk dikelola oleh pemerintah pusat, karena kita untuk penyidikan atau mempolarkannya sebenarnya yang bilang kita bilang dan kita buat laporan ke pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Balai BPTD Jawa Tengah wilayah BPTD 10 wilayah Jawa Tengah JDY yang tempat tangan dari Dirjen Perhubungan Darat yang nanti bisa kita tidak lanjuti melalui BPTD. Dan ini juga harusnya tetap harus ada penghilangan, nanti kita buat laporan terkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Itu buktinya tidak kalau pelanggaran rute atau penyimpangan rute, penyimpangan trayek yang menjadi item masalahnya. Kemudian untuk yang terminal Bayangan ini juga karena ini ada sampai Pak Ketua Dewannya ada di 2 wilayah, yaitu Kabupaten Semarang dan Boyolali dan Salatiga. Ini tentunya harus diangkat ke yang lebih tinggi, berarti beberapa atas kewenangan kami dari kita Salatiga nanti kami berkoordinasi dengan Dewan, nanti bagaimana kita juga bisa tetap mempertahankan produktivitas daripada terminal ini, karena kita juga susah payah mempertahankan itu biar di situ. Yang pertama yang kedua biar masuk di Koha itu sebenarnya sudah perjuangan kita waktu itu, karena kita Boyolali aja nggak dapat, Boyolali hanya terminal di PL sama. Sebenarnya kalau kita lihat intensitas kendaraannya sama, tapi apabila tidak bisa komunikasi ke pusat bisa dengan terminal, secara operasional maupun nanti secara administratif langkah-langkah kita untuk baiknya dengan pelaporan ke kementerian untuk tidak ada hubungan dengan yang mengeluarkan termasuk kelas jalan, berarti ada kesalahan ini sebenarnya ya. Berarti itu yang dilakukan, apakah tadi buat penilangan jangan cuma 1 kali jalan terus stop, tapi ini mungkin untuk tahap sementara ya kita lakukan agak masif gitu loh dan kontinu. Kemudian untuk hal lain kami berhubungan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan juga Boyolali, ini koordinasi harus cepat dan supaya teman-teman dari terminal ini juga memahami, kalau boleh komunikasinya apa yang terjadi itu supaya tetap terkomunikasi gitu loh. Oh ini loh langkahnya sudah seperti ini, suratnya sudah dikirimkan dan sebagainya. Pak, ini kita ada. Wah. Tadi yang saya tangkap persoalannya adalah mengenai ini para agen ya, agen dan pedagang. Artinya intensitas yang masuk di terminal semakin menurun gitu ya, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan pedagang maupun agen yang menempati kios atau kios yang ada di pinggir. Nah, oleh karenanya karena tadi yang saya tangkap juga ada terminal bayangnya di sekitar terminal pinggir, ada di Karanggede, kemudian ada di Seruan, ya kan? Kebetulan itu di lintas kabupaten, ya kan? Ini, ya saya berharap ini nanti perlu ada semacam kajian untuk solusinya seperti apa, karena ini perlu dikoordinasikan dengan lintas kabupaten, juga pihak-pihak yang terkait, terutama yang membawa lintas di 2 wilayah, antar wilayah, saya kira itu. Dan jangka pendeknya apa nanti mohon Pak Sirton bisa merespon ini secara cepat, langkah-langkah solusinya agar segera teratasi. Tadi saya lihat beberapa komunikasi dengan pihak agen, ya, sesama agen yang ada di Karanggede maupun yang ada di ini, kalau bisa dikomunikasikan dengan lebih baik sehingga memastikan ininya bagaimana bisa bergairah kembali melintas di kota Salatiga itu. Saya kira itu
menjadi satu kata kuncinya. Karena kalau penindakannya tadi misalnya hanya menilang misalnya gitu, tapi tidak ada bisa lebih cepat apa kira-kira dalam itu gitu. Agar tingkat kepatuhannya yang sudah ada perjanjian ya perjanjian, tapi kan orang no sanksinya dia kan juga gitu ya. Kita juga repot juga. Jadi perlu dicari solusinya karena ini lintas kabupaten harus segera dikoordinasikan ke yang lebih atas. Saya kira itu. Karena tipe A ya di bawah asetnya miliknya kementerian. Nah, perlu ya dengan kementerian itu agar persoalan ini bisa segera dilangkah solusinya cepat. Saya kira itu Pak. Ya. Boleh nambah ya Pak? Silakan. Kita setelah keresahan dari warga Karanggede itu kita pernah surat menyurat melalui kota itu 2 kali yang disampaikan ke Bali. Tetap 1 kali kita pernah ada sidak dari Bali itu, sidak persuasif 1 hari, dan kemudian malah 1 hari itu tidak ada namanya dari pihak Karanggede itu tutup, tapi malah jalan sampai sekarang. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi mungkin karena memang maaf juga dari Terminal Suwon juga resah kan, karena memang penumpang Karanggede itu 50% itu dari Tingkir itu dari sana itu 50%. Makanya kita juga sedikit resah, Terminal Suwon resah karena adanya Karanggede. Yang kita tanyakan tadi tentang layak jalan memang jelas itu tidak ya Pak ya, dan itu sangat-sangat melanggar. Mungkin dari keinginan dari warga secepatnya diproses gitu Pak. Nah, diproses seperti apa, karena itu memang melanggar. Kalau memang benar-benar melanggar ya harus diproses, dihilangkan lah gitu Pak. Jadi tidak hanya isinya sidak 1 kali 2 kali terus nanti muncul lagi. Nah itu solusinya terbaik dari untuk warga kita, untuk biar kita ayem itu seperti apa. Makanya seperti keinginan saya mungkin perjanjian di atas pengadilan apa seperti apa, oh iki loh nanti ada ganti, tapi ya nanti juga minta solusi dari Pak Dewan apapun Pak Disub sendiri seperti apa terbaiknya. Terima kasih. Karena ini tipe, dan ini berhubungan nanti kelangsungan tipe agung supaya di sana tutup benar. Kemudian karena ini berhubungan dengan kebijakan, berarti Pak Sikon harus segera menindaklanjuti ini ke yang lebih atas, karena ini dua wilayah kan, ada Kabupaten Semarang dan Boyolali. Apakah kembali lagi atau bagaimana? Cuma saya minta supaya teman-teman ini memahami apa yang berlangsung. Tolong kalau langkah-langkah itu diinformasikan. Oh ini, misalnya besok Pak Sikon sudah melakukan ini. Itu teman-teman tahu. Ya, jadi teman-teman juga kepercayaan terhadap pengelola terminal ini juga bagus gitu loh kerjasamanya. Itu kira-kira Pak Sikon. Wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Untuk itu supaya mereka juga menertibkan yang di sana toh. Iya. Nah, karena ini tidak pelanggaran terhadap kelas jalan maupun trayek. Gitu. Yang ketiga adalah berdasarkan tilang dan koordinasi itu dilakukan surat ke kementerian. Nah itu sambil teman-teman mungkin tetap berkoordinasi dengan pengelola terminal supaya komunikasi ini jalan terus, tahu-tahu. Jadi ini kan udah tahu ada 6 PO yang melakukan pelanggaran, dan juga Pak Sikon dari Dinas Perhubungan di sini juga akan melakukan selalu intensitas komunikasi dengan teman-teman yang ada di lapangan. Itu kira-kira. Bisa nambahkan Ya. Tadi kan disampaikan bahwa terminal kita ini tipe A, asetnya milik pemerintah pusat. Artinya kalau kewenangan untuk pembinaan dan sebagainya berarti di pusat. Nah, kalau demikian ini kan untuk tadi saya menjaga keberlangsungan ini kan bukan hanya tanggung jawab kota kan, berarti ini juga menjadi tanggung jawabnya pemerintah pusat. Maka eksistensi kalau ini dibiarkan seperti itu kan terus saja terjadi penurunan. Lah untuk apa ini tipe A untuk dihentikan gitu ya, betul ya kan? Oke, gitu kan. Maka perlu kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan karena di sana yang berwenang untuk melakukan pembinaan kan, penertiban dan sebagainya. Itu Pak Sikon. Ya. Karena kalau tidak, nanti kalau ini dibiarkan lama-lama kan sepi. Lah untuk apa tipe A gitu kan? Antar provinsi malah nggak ada gitu. Saya kira itu. Tidak tambah saya itu. Bisa unit armadanya itu ke Karanggede ambil penumpang. Nah,
saya nggak tahu pertimbangannya si penumpang ini dari sisi penumpangnya, kenapa lebih memilih ke Karanggede? Ini karena pertimbangannya dekat atau mungkin karena harga tiketnya Harga sama, harga murah. Sama. Ya, itu yang pertama. Perlu juga dipikirkan bagaimana agar orang juga tertarik. Ini dari sisi penumpang ya, itu tertarik untuk ke Salatiga, gitu Pak Sikon. Itu yang pertama. Yang kedua, terminal ini kan tipe A, artinya apakah pendapatannya itu, istilahnya ada retribusi ya Pak Sikon? Itu apakah masih ke kota Salatiga atau itu memang ke pusat? Pusat. Nah, karena kita pusat, Kali kita dapat parkir ya. Parkir Parkir enggak? pusat semua. nah, Pusat juga. persoalannya begini, Pak. Saya memang mau duduk persoalannya begini. Kalau begitu, ini kan pastikan yang pelaporan dan ini menjadi tanggung jawab pusat untuk menekan tindakan ini. Nah, kalau paling kita menjadi dari sisi konsumen, kalau kita bisa berikan insentif misalnya atau pelayanan lebih baik yang kemarin digagas untuk antar kota yang di kita, mungkin bisa. Istilahnya kalau feeder lah dari ke terminal sana ke terminal pusat ini kan harus ada layanan itu yang kemudian menjadi lebih menarik. Kemudian dari sisi tiket mungkin ini soal bisnis ya. Kalau yang di ini bisa memberikan insentif lebih murah, saya nggak tahu ini para agen-agennya seperti apa itu sehingga orang lebih tertarik untuk ngambil ke tiket di yang dari tiket pinggir. Ini dari sisi persuasifnya gitu dan lebih menariknya. Tapi kalau dari sisi tindakan tadi itu tetap harus utama yang dilakukan. Saya kira itu Pak Sultan. Iya, jadi kita